Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Arif, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan opak dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pemustaka di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, langsung saja kita masuk presentasinya. Pertama, ada bab 1 yaitu pendahuluan. Bab 1 ini berisikan tentang latar belakang dari penelitian, fokus masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Selanjutnya yaitu bab 2 yaitu tentang kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka ini mencakup kajian teori, penelitian yang relevan, dan kerangka konseptual dari penelitian ini. Selanjutnya bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Di dalamnya berisikan jenis penelitian, metode penelitian, latar, entry dan kehadiran peneliti, informan, instrumentasi, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data, dan juga teknik penganalisisan data. Langsung saja kita mulai bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Di dalam latar belakang penelitian ini membahas tentang perpustakaan. Sebagaimana yang kita tahu, perpustakaan merupakan suatu tempat yang berisikan bahan-bahan koleksi yang dibutuhkan oleh pemustaka untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Dan pada zaman modern ini, perpustakaan sudah menyediakan sistem yang lebih canggih yaitu opak. Opak adalah sistem yang berfungsi untuk menemukan kembali atau mencari informasi baru yang ada di dalam perpustakaan dengan menggunakan perangkat keras yang disebut dengan komputer. Opak ini nantinya akan menunjukkan kita ke dalam bahan koleksi yang ada di perpustakaan dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan kita. Namun, penggunaan opak di perpustakaan banyak yang belum optimal sebagaimana yang ditujukan oleh pemustaka. Karena itulah dilakukan penelitian mengenai penggunaan opak di perpustakaan. Apakah opak ini sudah digunakan secara optimal atau belum? Hal ini juga menjadi alasan yaitu analisis pemanfaatan opak yang menjadi hal penting untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemanfaatan opak dan juga menarik untuk diteliti lebih lanjut di perpustakaan. Selanjutnya, fokus masalah. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah efektivitas pemanfaatan opak dalam pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah efektivitas pemanfaatan opak dalam pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Di dalam penelitian ini muncul 3 pertanyaan. Salah satu yang diantaranya yang pertama, bagaimana efektivitas pemanfaatan opak dalam pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan opak dalam pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Yang ketiga, bagaimana cara pihak perpustakaan memberikan layanan yang efektif terhadap peningkatan efektivitas pemanfaatan opak dalam pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan efektivitas pemanfaatan opak dalam pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Yang kedua, yaitu mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan opak dalam pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Yang ketiga,
yaitu mendeskripsikan cara pihak perpustakaan memberikan layanan yang efektif terhadap peningkatan efektivitas pemanfaatan OPAK dalam pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektifnya OPAK digunakan dalam pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, definisi istilah. Yang pertama itu OPAK. OPAK adalah suatu sistem yang berisikan katalog yang mencakup bahan koleksi dan bahan pustaka yang ada di perpustakaan. OPAK ini nantinya akan berfungsi juga sebagai alat pencarian koleksi dan temu balik informasi. Selanjutnya adalah efektivitas. Efektivitas adalah suatu komunikasi yang melalui proses tertentu secara teratur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya dengan biaya yang dianggarkan, waktu, dan dari jumlah orang yang telah ditentukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2, yaitu kajian pustaka. Pertama, kita akan membahas tentang kajian teori yang ada di dalam penelitian saya. Pertama yaitu tentang OPAK. OPAK atau juga disebut dengan Online Public Access Catalog ialah suatu sistem katalog yang dibantu dengan menggunakan program komputer atau PC dalam wujud elektronik ataupun digital yang mempermudah pengguna dalam mengakses serta menelusuri data berbentuk bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Menurut salah satu ahli yang bernama Horgan, OPAK merupakan suatu sistem temu balik informasi dengan satu sisi masukan yang menggabungkan pembuatan file cantuman dan indeks. Sedangkan menurut ahli lainnya yaitu Feeder, OPAK adalah suatu pangkalan data cantuman bibliografis yang biasanya menggambarkan koleksi perpustakaan tertentu. Keberadaan OPAK selain sebagai katalog online, disebut juga bagian dari teknologi informasi yang menyuguhkan akses temu balik informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa OPAK atau juga Online Public Access Catalog disebut adalah sarana penelusuran yang diperuntukkan bagi yang membutuhkan informasi dari perpustakaan. Selanjutnya yaitu kebutuhan informasi. Menurut Yusuf, informasi adalah kumpulan data yang diproses dan diolah menjadi data yang memiliki arti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan. Sedangkan menurut Lassa, kebutuhan informasi adalah kebutuhan yang didasarkan pada dorongan untuk memahami, menguasai lingkungan, menemukan keingintahuan dan penjelasan yang berawal dari pertanyaan kemudian dicari jawabannya. Kebutuhan seseorang tidak akan lepas dari kebutuhan informasi. Dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustakanya, perpustakaan perlu mencermati ketersediaan bahan pustaka dan yang tiba ke perpustakaan tersebut. Kebutuhan informasi seseorang didorong oleh kondisi yang muncul akibat pengetahuan yang ia miliki. Keingintahuan ini didasarkan pada lingkungan publik, tugas-tugas individu, serta pekerjaan dan pembelajaran yang dirasakan oleh pemustaka itu sendiri. Kebutuhan informasi juga muncul akibat adanya pengetahuan yang ada di dalam diri seseorang yang diperlukan oleh orang ini. Menurut kutipan dari Martina tahun 2013, kesenjangan seseorang dalam memahami sesuatu dan juga bahwa kebutuhan informasi didorong oleh keadaan yang disebut dengan situasi problematik atau juga disebut dengan problematic situation. Dari seluruh pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan informasi pengguna perpustakaan merupakan upaya yang dilakukan oleh perpustakaan dalam hal menghimpun, mengolah, dan menyalurkan informasi kepada khalayak umum yang menjadi anggotanya.
Selanjutnya yaitu pemustaka. Setiap orang yang membutuhkan informasi disebut pemustaka atau juga umumnya pengguna perpustakaan. Menurut ahli yang bernama Suprianto, pengguna perpustakaan yaitu pengguna sarana dan prasarana yang telah disediakan perpustakaan, misalnya seperti koleksi maupun buku. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemustaka adalah individu dalam masyarakat yang akan menggunakan pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan dalam rangka menambah ilmu, memperoleh informasi, dan juga menambah wawasan yang diperoleh dari bahan koleksi. Permintaan pengguna perpustakaan atas koleksi yang berisikan informasi butuh dipertimbangkan supaya kebutuhan informasi pengguna terpenuhi. Selanjutnya adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah sebuah gedung atau ruangan yang di dalamnya terdapat aktivitas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan bahan pustaka yang berisi informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Menurut ahli yang bernama Sulistyo Basuki, bahan perpustakaan selalu dikaitkan dengan buku atau tempat yang disebut dengan buku. Di samping itu, definisi perpustakaan juga tidak bisa dipisahkan dari pengembangan koleksi perpustakaan. Dulunya, perpustakaan hanya mula-mula menyediakan buku yang digunakan oleh pemustaka untuk membaca. Namun, pada zaman saat sekarang ini, perpustakaan sudah banyak menyediakan bahan koleksi seperti buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan merupakan suatu unit kerja menurut suatu badan atau forum eksklusif yang mengelola bahan pustaka, baik berupa buku maupun non-buku. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Penelitian pertama itu dilakukan oleh Armizawati dengan judul Pemanfaatan Sistem Informasi Aplikasi Online Public Access Katalog pada Perpustakaan IAIN Batu Sangkar pada tahun 2017. Yang kedua ada Nimade Lilasri Kamala, Ni Putu Premireta Haryanti, dan I Putu Suartika yang melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Online Public Access Katalog sebagai sarana penelusuran sistem temu kembali informasi di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Denpasar. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Lalu yang ketiga ada Triliuni dengan judul Pemanfaatan Sistem Informasi Aplikasi Online Public Access Katalog pada Perpustakaan Stein Batu Sangkar. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Lalu yang keempat ada Ni Putu Premireta Haryanti dengan judul Pemanfaatan Online Public Access Katalog di Perpustakaan Universitas Udayana Bali tahun 2014. Yang kelima ada Nafisa Asma Nurul Aulia dan Ilham Ansgori dengan judul Layanan OPAK sebagai media penyedia informasi yang efisien di Perpustakaan IAIN Tulungagung tahun 2019. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Pertama yang dibahas adalah efektivitas pemanfaatan OPAK dalam pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Pada dasarnya, efektivitas dari pemanfaatan OPAK yaitu pemustaka dapat menemukan bahan koleksi secara cepat melalui OPAK yang tersedia di perpustakaan yang melayaninya. Lalu, OPAK sudah menyediakan berbagai macam koleksi pustaka yang meliputi buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan juga yang lainnya. Selanjutnya, pemanfaatan OPAK tentunya membutuhkan pengetahuan akan hal mengelola dan menggunakan OPAK sebaik mungkin, karena OPAK ini disediakan sistem komputer. Lalu, pemustaka biasanya lebih mengandalkan pencarian rak buku daripada menggunakan OPAK. Hal ini didasari pengetahuan pengguna yang kurang akan hal mengelola OPAK. Dan juga alasan lain yaitu tentunya membuat pemanfaatan OPAK menjadi kurang efektif. Selanjutnya dengan adanya
panduan dari pustakawan maupun dari pihak perpustakaan itu sendiri, maka pemustaka mampu menggunakan opak dengan maksimal. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini karena data pada penelitian ini tidak dapat diukur dengan persepsi atau pendapat pribadi maupun orang lain. Data dalam penelitian ini disebut kualitatif dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data-data dan juga teorinya. Proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar atau aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah riset, kemudian ditafsirkan. Lalu objek penelitian kualitatif meliputi seluruh akses atau bidang kehidupan manusia, yaitu manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi olehnya. Selanjutnya, metode penelitian. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam metode penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi suatu fenomena yang diteliti dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber seperti pemustaka yang ada di perpustakaan atau sedang berkunjung di perpustakaan Universitas Negeri Padang. Setelah melakukan wawancara, peneliti menggabungkan data hasil wawancara tadi dengan teori yang sudah ditemukan oleh penulis sebelumnya. Hal ini nantinya akan menemukan kesimpulan, yaitu membahas tentang efektivitas penggunaan opak di perpustakaan Universitas Negeri Padang. Selanjutnya ada latar, entry, dan kehadiran peneliti. Penulis melakukan analisis secara intensif pada satu unit analisis yang diteliti. Dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan opak di perpustakaan Universitas Negeri Padang. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti terhadap mahasiswa di Universitas Negeri Padang yang menggunakan opak. Namun pengambilan data yang dilakukan dengan mahasiswa yang belum pernah menggunakan opak, karena mengingat penelitian ini melihat gambaran secara umum tentang pemanfaatan opak. Selanjutnya yaitu informan. Di dalam penelitian ini, informannya adalah mahasiswa yang mengunjungi perpustakaan atau mahasiswa yang pernah mengunjungi perpustakaan, mahasiswa yang pernah menggunakan opak dan juga mengunjungi perpustakaan, dan juga mahasiswa yang belum pernah menggunakan opak tetapi sudah pernah ke perpustakaan. Peneliti memilih informan ini karena menggunakan bagian-bagian yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi tentang keefektifan opak, penggunaan opak tersebut. Peneliti dalam menemukan informan penelitian yaitu dengan cara purposive sampling. Purposive sampling adalah salah satu jenis pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif. Dengan ini, informasi tentang efektivitas penggunaan opak akan diperoleh berdasarkan pengalaman mahasiswa maupun pemanfaatan opak sebagai sarana pencarian informasi. Selanjutnya yaitu instrumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan penulis adalah dengan metode wawancara atau observasi dan juga studi lapangan. Menurut kutipan dari Kahn dan Kennel pada tahun 1957, wawancara didefinisikan sebagai diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Dengan wawancara ini, peneliti memperoleh banyak data yang berguna bagi penelitiannya. Wawancara ini juga memungkinkan peneliti untuk menemukan informasi tentang efektivitas opak sebagai sarana pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka di perpustakaan Universitas Negeri Padang. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Penulis menggunakan telepon genggam atau tape recorder untuk mendapatkan reaksi atau jawaban dari pertanyaan yang diberikan
penulis kepada informan dan sekaligus menjadi bahan atau alat pendukung dalam melakukan penelitian ini. Lalu selanjutnya adalah teknik pengabsahan data. Menurut kutipan dari Mulong tahun 2009, keabsahan data digunakan untuk menggunakan bahwa semua data yang telah diperoleh dan diteliti sesuai dengan apa yang terjadi dengan sesungguhnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data dan informasi yang dihimpun ada benarnya atau tidaknya. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi ini adalah perbandingan antara sumber data atau yang satu dengan yang lainnya. Dalam menguji keabsahan data, peneliti membandingkan data dari hasil wawancara dengan data dari pengamatan atau observasi. Kemudian peneliti juga membandingkan dengan apa yang dikatakan oleh narasumber yang sebagaimana pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan Universitas Negeri Padang yang ada dengan wawancara yang sudah diperoleh tadi, dan juga pendapat peneliti secara pribadi. Lalu yang terakhir ada teknik penganalisisan data. Menurut kutipan dari ahli yang ternama itu Mulong pada tahun 2009, teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lainnya. Peneliti melakukan kegiatan ini agar data lebih mudah dipahami sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Teknik yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah dengan melakukan rekaman menggunakan media smartphone atau handphone, kemudian menghitung rumus. Prosedur yang dilakukan dalam mengelola data adalah dengan mengambil inti-inti dari wawancara, kemudian menggabungkannya dengan pendapat pribadi dari peneliti. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.